Salatul musafiri, orang yang bepergian. Kaifa bagaimana yusalli salat musafiru, orang yang bepergian. Yajuzu boleh di musafiri, bagi musafir. Fasul salati zuhri, meringkas salat zuhur. Wal asri dan asar. Wal isya'i dan isya'. Warak rakaat ini menjadi 2 rakaat. Yakfi. Mahal maksud, apa maksudnya? Apa maksud di situ? Kaifa yusalli musafir, bagaimana salatnya orang yang bepergian? Ya juzu lil musafiri qasr salati zuhri wal 'asri wal 'isya raka'atain. Apa artinya? Boleh orang musafir meningkat salat zuhur dan salat asar dan salat isya menjadi 2 rakaat. Ya, jadi salat yang boleh dikosor itu, yang begitu ringkas itu ada salat yang jenisnya rubaiyah, yang per rakaat. Kenapa tidak masuk maghrib di situ? Karena maghrib itu 3 rakaat. Jadi yang boleh dikosor, diringkas, yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu hanya salat yang sejenis salat yang rubaiyah, yang sebangsa 4 rakaat. Salat zuhur, salat asar, salat isya dan salat subuh. Tidak ada salat subuh. Salat subuh diringkas jadi apa? 0. Tidak ada ya. Jadi ini menjelaskan ya juzul musafir akhir itu ila rakaatain. Itu menjelaskan tentang salat-salat yang boleh diringkas. Belum tentang salat yang bisa dijamak nanti. Kalau jamak itu salat itu dikumpulkan, 2 salat itu dikumpulkan menjadi 1 waktu. Itu namanya jamak. Jadi itu ibarat yang atas itu belum menjelaskan itu. Tapi maksud musannif ini menjelaskan salat-salat yang boleh dikosor. Itu yang jenisnya yang rubaiyah, yang 4 rakaat, yaitu salat zuhur, salat asar, salat isya. Diringkas menjadi 2 rakaat. Maka salat qasar ini hubungannya dengan apa? Dengan safar. Makanya salatul musafir. Jadi kalau tidak ada safar, tidak ada qasar. Kalau tidak ada safar, tidak ada qasar. Wa iza darabtum fil ardi, kan ayatnya. Apabila kalian memukul bumi. Jadi kalau orang itu banyak berjalan itu, saking banyaknya berjalan sampai sebulan. Kalau di padang pasir itu sampai sebulan orang safar itu. Makanya bumi itu dipukul pakai kaki. Bahasa Al-Quran, masyaallah. Wa iza darabtum. Apabila kalian memukul, ya. Bukan wa iza safartum. Wa iza safartum bukan, tapi wa iza darab. Kenapa? Saking banyaknya menginjak bumi itu. Nah, maka wa iza darabtum fil ardi wa laisa 'alaikum junahun an taqsuru ila lis atau ilah lis sholah ya, minas sholah. Hafidtum apa enggak? Abi enggak pernah jadi hafid. hafid dadakan ya. Jadi masyaallah ya bahasa Al-Qur'an tuh. Maka di sini qasar itu hubungan eratnya dengan perjalanan, dengan safar. Kalau tidak ada safar, tidak ada qasar. Tapi beda dengan jamak. Kalau jamak itu walaupun orang tidak safar pun dia bisa menjamak. Contohnya apa? Contohnya sakit. Apalagi hujan yang lebat. Dan ada syarat-syaratnya juga. Ada ketentuan hujannya nanti itu. Ada lagi pembahasannya di kitab-kitab yang akan kalian pelajari lebih luas nanti itu. Dan itu dikiaskan orang-orang yang sibuk juga, misalnya pengantinan. Jadi saking banyaknya tamu segala macam itu, maka dia boleh tapi tidak boleh mengqasar karena dia bukan safar. Paham tuh? Kemudian dikiaskan lagi macet dari zuhur sampai asar belum selesai, maka nanti kalau masih ada waktu asar dia niat di waktu zuhur. Jamak apa itu? Jamak takhir. Kan dikerjakan pada waktu asar.
dia kan macet tuh. Di tengah-tengah ramai gimana mau salat? Ya. Maka dia niatkan menjamak takhir. Jadi salat zuhur itu ditarik kepada waktu asar. Paham tuh ini ya? Paham kalam? Ayo, siapa? Ya. Juzu dan boleh lahu bagi orang musafir dan ini jemaah untuk menjamak sholat zuhur Az-zuhra. sholat zuhur ma'al asri bersama sholat asar wal maghribi dan sholat maghrib ma'al isya'i sama isya' di waktin wahidin di dalam satu waktu takdiman baik itu berupa jamak takdim atau takhiran atau itu jamak takhir Atau berupa jamak takhir. Nah, ini baru menjelaskan tentang kebolehan menjamak. Wa yajuzu, boleh lahu bagi musafir. Jadi musafir itu dia bukan hanya mengqashar tapi juga dia boleh menjamak. Kalau lagi longgar boleh menjamak. Menjamak itu dikerjakan 4 rakaat kecuali asar. Subuh enggak boleh dijamak. Subuh enggak ada ya, subuh sendiri tetap. Nah, ini ibarah yang menjelaskan salat-salat yang boleh dijamak, yaitu salat zuhur dan asar, salat maghrib dan isya. Tidak boleh zuhur dijamak ke salat isya, zuhur dijamak ke salat maghrib, asar dijamak ke salat maghrib, tidak boleh. Kenapa? Karena dia bukan waktin wahid, bukan di satu waktu. Jadi pada hakikatnya zuhur dengan asar itu satu waktu pada hakikatnya. Begitu juga maghrib dengan isya itu pada hakikatnya satu waktu. Maka dibolehkan zuhur dan asar karena dia masih fi waktin wahidin. Nanti ada jamak takdim dan jamak takhir. Kalau jamak takdim itu dikerjakan pada awal waktu yang pertama. Apa itu kalau siang? Zuhur. Kalau malam maghrib yang awalnya. Maka salat asar itu ditarik ke waktu zuhur. Dikerjakan berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau malam maghrib jamak takdim, maghrib dikerjakan berapa rakaat? Tetap 3 rakaat. Kemudian asar dikerjakan 4. Karena ini bukan qashar. Kalau qashar tetap maghrib 3 rakaat dan isya dikerjakan 2 rakaat. Paham ya? Jadi nanti juga ada ketentuan-ketentuan kalau safar itu. Di sini judulnya salatul musafir maudhu'nya. Babnya itu salatul musafir. Jadi yang dibahas itu adalah salatnya orang yang safar. Maka nanti ada ketentuan-ketentuan safarnya itu. Misalnya safar itu bukan maksiat, safar yang sudah jelas tujuannya, ya kan? Kemudian jaraknya berapa jauh, ada yang 80, ada yang 84, ada yang 89, macam-macam itu. Tapi 80 pun kita sudah cukup ya. Jadi kalau kita mengerjakan yang 89 kita sudah selamat daripada 84 dan 80. Kalau benar 89 kita sudah selamat gitu. Itulah yang dinamakan al-khuruj minal khilaf, keluar daripada khilaf itu dianjurkan. Paham tuh lah nih? Nanti usul fikih akan belajar. Maka kita menggunakan pendapat yang 89 itu. Untuk apa? Untuk supaya kita ini keluar daripada perbedaan pendapat. Kalau kita 89 dah selamat semua tuh. Kalau ada yang mengatakan 84, ada yang mengatakan 80, misalnya yang benar 89, kita dah selamat itu. Misalnya begitu, Pak. Kalau usul fikih itu seperti itu. Paham dong? Jadi seumpamanya pendapat-pendapat itu yang mengatakan 89 itu benar, umpamanya begitu. Jadi kita udah keluar daripada khilafiyah. Paham enggak? Nah, 84, 80 itu kita udah keluar. Kita udah benar gitu. Yang kita kerjakan itu adalah 89. Hati-hatinya kan begitu.